Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, setiap orang pasti ingin memiliki tubuh yang sehat dan juga kuat. Nah, salah satunya bisa didapat dengan memiliki tidur yang berkualitas. Tapi gimana bisa tidur berkualitas kalau hampir setiap hari kita mengalami yang namanya gangguan tidur, apalagi kalau kita mengalami yang namanya sleep apnea. Nah, apa itu sleep apnea? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Kalau kita ngomongin tentang tidur, ternyata katanya kalau kita kurang tidur ini bisa berdampak pada kesehatan mental kita. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Apa sih dampak kurang tidur pada kesehatan mental? Yang pertama adalah stres. Nah, seperti itu ya. Kalau kita ngomongin stres gitu ya, apalagi di masa pandemi, stresornya kan banyak banget nih. Tidak hanya ngomongin masalah pekerjaan, finansial, rumah tangga, percintaan, sosial, dan lain sebagainya. Ternyata stres ini juga bisa dipicu dari yang namanya kurang tidur atau kualitas tidurnya kurang terjaga dengan baik. Makanya Anda harus berhati-hati kalau selama ini ada punya pikiran yang berat gitu ya, terus kemudian susah tidur, nah bisa muter lagi itu akhirnya kepikiran berat lagi dan stres lagi. Jadi kalau bisa Anda coba deh untuk memiliki tidur yang berkualitas untuk menghindari yang namanya stres ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Depresi ini juga 11-12 dengan stres ya. Depresi ini mungkin lebih akut lagi gitu ya, lebih lebih berat lagi gitu ya. Karena kalau ngomongin depresi ini dampaknya bisa wah fatal banget seperti itu. Nah, katanya depresi ini tidak hanya terjadi dengan masalah konflik dalam kondisi psikologis kita gitu, tapi ternyata juga depresi bisa dipicu dari kalau kita memiliki tidur yang kurang berkualitas seperti itu. Jadi kalau Anda ingin menghindari depresi atau stres tadi yang saya sebutkan, cobalah Anda mencari ilmu gitu ya, gimana caranya untuk memiliki tidur yang jauh lebih berkualitas. Kita lihat yang nomor 3. Kecemasan. Nah, saat ini juga banyak orang merasa cemas gitu ya, karena mungkin satu dan lain hal, mungkin karena dari sektor finansial atau ekonomi gitu ya. Nah, ternyata faktor kecemasan juga bisa muncul ketika kita tidak memiliki tidur yang berkualitas atau kurang tidur. Nah, jadi kalau Anda sering nih belakangan ini kayak ngerasa, aduh kok sering was-was ya, sering khawatir, sering cemas. Nah, Anda coba flashback dulu apakah Anda ini waktu tidurnya atau kualitas tidurnya sudah pas atau belum. Nah, kalau merasa kayaknya masih belum deh. Nah, coba Anda memiliki tidur yang cukup dan berkualitas. Nah, Anda bisa rasakan apakah Anda masih merasa cemas atau enggak gitu ya. Kita lihat yang nomor 4. Gangguan bipolar. Nah, ini yang sering gitu ya, yang sering mungkin ada beberapa public figure atau beberapa waktu belakangan ada video-video tentang orang yang katanya ini bipolar, katanya agak serem-serem gitu ya. Nah, ternyata gangguan bipolar ini katanya juga bisa muncul ketika orang kurang tidur. Wah, ini ternyata masalah psikologis yang bisa muncul banget gitu ya, masalah kesehatan mental yang ternyata bisa muncul dari yang kita pikir ini masalah sepele kurang tidur, ternyata menjalarnya banyak banget gitu ya masalahnya ya. Oke, yang terakhir kita lihat attention deficit hyperactive disorder. Nah, ini untuk orang-orang yang kayaknya ini too much gitu ya. Aktifnya itu too much banget gitu. Nah, ternyata ini juga katanya bisa dipengaruhi dari kurangnya kualitas dan juga durasi tidur. Oke, itu dia tadi yang katanya dampak buruk pada kesehatan mental ketika kita kurang tidur, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Tadi di segmen sebelumnya ya, kita sudah membahas beberapa dampak buruk gitu ya pada kesehatan mental kalau kita kurang tidur. Nah, apakah betul seperti itu? Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gabriela Tantular SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi, Dr. Gabriela, apa kabar? Selamat pagi Mas, apa kabar semua nih? Baik dok, terima kasih kita ketemu lagi secara virtual ya dok ya. Iya betul. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin menjadi concern bersama yang mungkin tidak disadari gitu ya. Kalau kita ngomong masalah tidur,
yang kita pikirnya kalau muncul stres, depresi dan lain sebagainya ini karena murni dari pekerjaan, rumah tangga, percintaan, ekonomi, finansial dan lain sebagainya. Ternyata katanya dari kurang tidur juga bisa berdampak gitu ya. Apalagi kalau saya pernah tuh dok ya punya temen yang susah banget tidurnya, kurang banget tidurnya, akhirnya dia ya seperti kayak insom gitu ya dok ya. Akhirnya suka marah-marah kalau lagi kerja gitu. Nah ternyata katanya ada dampak buruk ke kesehatan mental kalau kita kurang tidur dok. Yang pertama adalah stres, betul nggak dok? Gimana nih? Ya, betul banget. Jadi sebenarnya hubungan kurang tidur sama stres ini berlaku timbal balik ya. Ya. Jadi kalau misalnya kurang tidur kita bisa stres, tapi kalau kita stres juga bisa kurang tidur nih gitu. Berarti Apalagi kalau masalahnya ada dua misalnya ya dok? tanggal-tanggal tua gitu kan. Nambah-nambah bebannya dok. Iya, nambah-nambah banget gitu. Jadi memang kalau misalnya kita misalnya udah pengen tidur nih dari jam 10, terus udah gitu biasanya kebiasaannya tuh ngelihat jam tuh, ya Hmm. jam 12 kok masih sadar, jam 1 kok masih sadar gitu kan, masih bisa lihat jam. Nah nanti abis itu pas pagi baru deh mulai tidur, nggak taunya udah waktunya sahur nih misalnya gitu kan, jadinya stres juga tuh gitu kan. Gitu. Sementara kan abis itu kan kita mungkin siangnya mesti ada kegiatan segala macam. Nah itu akhirnya memang dengan kurang tidur ini akan menambah stres kita, itu tingkat stres kita. Gitu. Oke, kalau tadi dokter kan nyebut apalagi bentar lagi mau sahur gitu. Nah secara otomatis kan memang ada jadwal atau durasi tidur yang agak kepotong nih dok. Karena harus ya mempersiapkan sahur atau kalau anak kos-kosan mungkin harus pergi keluar dulu beli makanan. Belum kemudian lagi sahurnya, belum kemudian kan habis sahur juga nggak bisa langsung tidur gitu ya dok ya. Takutnya asam lambung naik atau segala macam. Berarti kan memang agak lebih kepotong waktu tidurnya gitu. Nah apakah kemudian ini juga bisa memengaruhi dari durasi tidur ketika orang sahur gitu dok? Apakah bisa kemudian di-replace ke ya di jam-jam yang lain untuk kemudian meminimalkan risiko terjadinya stres atau dampak buruk pada kesehatan mental kita gitu dok? Oke, kalau yang namanya tidur siang itu sebenarnya memang nggak bisa menggantikan tidur malam ya. Yang paling baik memang tidur malam, karena pada saat tidur malam itu hormon-hormon yang baik itu akan diproduksi gitu. Jadi hormon yang menenangkan kita, terus kemudian juga kita belajar proses belajar misalnya ya, itu dilakukan sebenarnya pada saat kita tidur malam. Jadi kalau misalnya untuk siang itu sebenarnya tetap aja nggak bisa menggantikan full yang malam gitu. Oke, berarti tetap ini harus pinter-pinternya kita, bijak-bijaknya kita untuk memiliki tidur yang berkualitas dengan durasi yang pas gitu ya dok ya. Oke, kita Ya. lanjut yang nomor 2 dok, depresi. Nah sebenarnya ada dampak juga ya dok ya pada kurang tidur dan depresi. Nah kalau bedanya depresi sama stres ini sendiri seperti apa sih dok? Maksudnya kalau kita ngomong stres kan mungkin stres kerja, tapi kalau depresi itu kita pikirnya sebagai orang awam ya dok ya. Maksudnya nggak ngerti tentang kesehatan mental, depresi itu kayak ih bentar lagi mau bunuh diri nih gitu kan. Bentar lagi mau gini gitu. Itu seperti itu bukan sih dok, bedanya stres dan depresi, dan kemudian dampak dari kurang tidur ternyata bisa ke depresi juga, gimana nih dok? Oke, bedanya stres sama depresi ya. Sebenarnya kalau misalnya stres itu kita tiap hari stres loh. Maksudnya gini, stres itu adalah respon kita terhadap sesuatu yang berubah gitu dalam kehidupan kita. Sedangkan tiap hari itu kan kita dinamis ya gitu loh. Even kalau misalnya kita berangkat kerja ke kantor gitu ya, ngadepin macet, itu kan stres gitu. Tapi kan nggak sampai kita depresi itu sampai sedih berkepanjangan, mungkin perasaan yang terus-menerus terjadi selama 2 minggu, kemudian juga kayak nggak punya masa depan gitu, pandangannya suram terhadap masa depan. Kemudian juga misalnya ya itu tadi salah satu gejalanya adalah kurang tidurnya gitu. Jadi mungkin gejala yang paling sering bisa ditemuin pada depresi, 75% orang yang depresi itu kurang tidur gitu. Jadi biasanya sih minimal 3 hari dalam seminggu, dalam berturut-turut selama sebulan, nah kurang tidur atau terganggu tidurnya. Nah kurang tidur atau terganggu tidurnya ini misalnya nih pas mau tidur jam 10 kok nggak bisa gitu ya. Jadi tidurnya baru jam 3 misalnya. Atau misalnya udah tidur nih jam 10, tapi jam 12 bangun, nggak bisa tidur lagi sampai jam 2. Jam 2 baru bisa tidur lagi gitu. Atau mungkin planning kita jam 10 tidur nih, mau bangun jam 3, nggak taunya jam 1 udah bangun. Nah
Nah, itu Hmm. kan berarti kan nggak sesuai planning nih tidurnya. Nah, itu yang dimaksud dengan gangguan tidur. Gitu. Oke, berarti memang erat banget ya dok ya hubungan antara tidur dengan kesehatan mental yang kita pikir Iya, ya tidur betul. aja lah gitu istirahat ternyata erat banget kaitannya dengan stres, depresi dan yang paling umum adalah ya kesehatan mental kita ini agak serem juga ya dok ya apalagi kalau kita lihat masa pandemi kan stresornya banyak banget ya dok ya berarti memang tidur menjadi salah satu Mhm. cara paling ampuh dan efektif untuk menangkal semua virus-virus stres dan depresi gitu ya dok ya. Oke kita lihat yang ketiga dok, gangguan kecemasan. Ini ada hubungan juga ternyata antara kurang tidur dengan cemas gitu ya dok ya. Wah ini bahaya juga nih dok, gimana nih? Iya, betul. Jadi kalau misalnya, biasanya nih ya, kalau orang-orang yang memang mengalami kekurangan tidur ya, mereka tuh kalau udah sore itu udah mulai tuh tingkat cemasnya meningkat gitu loh. Karena memang mereka berpikir, "Aduh, hari ini bisa tidur nggak ya? Hari ini bisa tidur nggak ya?" Gitu. Jadi, udah antisipasi dulu nih kecemasannya Hmm. tuh udah tinggi dulu gitu. Mereka memang biasanya seperti, ketika sore itu udah mulai biasanya, udah bingung nih mau ngapain gitu. Nah, jadi memang kalau misalnya kekurangan tidur ini sangat-sangat berefek terhadap gangguan cemas. Jadi gangguan cemasnya itu bisa bolak-balik muncul gitu ketika memang ada gangguan tidur. Gitu. Oke. Berarti selama orang ini tidurnya belum berkualitas, durasi tidurnya juga belum pas, maka dia akan ya berpotensi berisiko atau rentan mengalami gangguan kecemasan terus-menerus ya dok ya. Dan ini kalau akhirnya terjadi berkepanjangan karena mungkin ya gangguan tidurnya atau durasi tidurnya ini karena satu dan lain hal untuk pekerjaan dan lainnya, kan akhirnya merembetnya panjang nih dok. Maksudnya dari pekerjaan, ya stres iya karena pekerjaan, terus mengganggu durasi dan kualitas tidur, dan efeknya ke cemas, terus cemas berkepanjangan juga bisa depresi dan lain sebagainya. Ini nyambung banget ya dok ya berarti ya? Iya betul banget. Jadi kayak udah lingkaran setan Iya. aja tuh, nggak keluar-keluar nanti. Gitu. Oke, berarti memang ini harus benar-benar bijak dan pinter gitu ya untuk mencari solusi, harus diputus ini mata rantai lingkaran setannya gitu ya dok ya. Oke kita lanjut yang Ya, keempat betul. dok, gangguan bipolar. Nah ini kan sering banget ya dok ya kita dengar bipolar dan menurut kita untuk orang-orang awam bipolar ini sangat mengerikan juga gitu dan menakutkan gitu ya. Ternyata gangguan bipolar juga salah satunya bisa dipicu karena kurangnya tidur gitu dok, atau gimana nih? Iya, kalau misalnya kurang tidur itu sebenarnya memang, gejala ya, gejala dari bipolar. Hmm. Jadi kalau bipolar itu kan namanya, 2 kutub ya kalau bipolar. Ada yang, depresi, ada yang manik. Jadi ketika depresi, memang gejala utama dari depresi kan memang tidur, gangguan tidur. Sedangkan kalau dia manik, dia kan lagi happy-happy-nya nih ceritanya. Jadi semua energi kayak berlebihan, akhirnya dia seolah-olah tidak butuh tidur gitu. Nah, itu memang jadinya pada saat muncul gangguan atau mungkin gejalanya muncul itu memang pasti ada gangguan tidur nih pada orang-orang dengan gangguan bipolar. Jadi makanya itu merupakan salah satu gejala utama. Jadi begitu kita ngelihat bahwa mungkin tidurnya jadi berkurang nih, wah berarti mungkin dia lagi ada episode. Makanya mungkin mesti cepet-cepet nih kita terapinya mungkin kita rubah atau mungkin kita lebih intens memperhatikan orang dengan bipolar ini seperti itu. Oke ya, ini sangat mengerikan kalau kita dengar kata bipolar kan kayak, aduh bipolar ya ini kan apalagi kalau dulu ya sempat kita melihat ada salah satu public figure yang dicap bipolar gitu ya dok ya dan itu kan agak mengerikan juga gitu ya. Ternyata ya salah satu tindakan preventif atau antisipatif yang kita bisa lakukan adalah memiliki tidur yang jauh lebih berkualitas dengan durasi yang pas juga gitu ya dok ya. Oke dok, yang Ya, terakhir betul. attention deficit hyperactive disorder. Nah apakah kemudian orang yang aktif banget gitu yang hyperaktif yang kayaknya setiap hari itu seperti itu gitu ya. Ini juga menjadi salah satu indikator bahwasanya orang ini kayaknya tidurnya kurang berkualitas dan kurang tidur gitu dok, atau gimana nih? Ya, jadi memang balik lagi bahwa itu memang berlaku bolak-balik sih. Hmm. Jadi kalau misalnya memang untuk ADHD ini biasanya memang kita berikan stimulan.
Nah, Hmm. stimulan itu memang efeknya jadinya tidurnya akan berkurang. Nah, sementara kalau misalnya memang tidurnya berkurang, pasti nanti gejalanya tambah lagi gitu kan. Nah, makanya memang kita juga biasanya selalu memperhatikan gimana nih kesehariannya, misalnya apakah jam tidurnya bagaimana. Selalu kita coba untuk kolaborasi nih dengan keluarga ya, terutama karena keluarga yang tahu mungkin tidurnya berapa lama. Kadang-kadang orang yang adik-adiknya sendiri mungkin nggak tahu atau nggak sadar dia tidur berapa lama kan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tidurnya kurang, biasanya kita memang harus lebih perhatikan lagi nih terapinya, mungkin ada yang mesti kita ubah gitu. Nah kalau misalnya mungkin kalau misalnya kita lihat dietnya nih ya, biasanya kalau misalnya kopi itu kan memang tipe stimulan juga nih. Jadi memang itu harus dikurangin nih pada pasien atau pada orang-orang yang memang mengalami gangguan tidur. Gitu. Oke, berarti memang ya mau nggak mau juga harus tetap ketemu sama ahlinya gitu ya dok ya, atau konsultasi ke dokter untuk kemudian gimana cara terbaik untuk mengatasi yang ada, baik dari tidurnya maupun dari kesehatan mentalnya gitu ya dok ya, supaya ini nggak berlarut-larut Iya malah betul. jadinya jadi berbahaya banget jangka panjangnya gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Gabriela Ya. Tantular SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Cikarang. Pagi ini sudah sangat luar biasa menjelaskan bagaimana kemudian tidur ini juga erat kaitannya dengan kesehatan mental kita. Terima kasih dok, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan Iya. teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dokter Gabriela. Selamat pagi, salam semua ya, sehat-sehat. Iya, terima kasih Dokter Gabriela. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, sleep apnea. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, sleep apnea. Apa itu sleep apnea dan apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gangguan tidur, terutama sleep apnea, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan pakar tidurnya Indonesia. Ini kalau kita ngomongin tentang tidur Indonesia pasti langsung connect ke satu dokter yang satu ini. Ada Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Andreas, apa kabar? Selamat pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini dokter juga pasti baik terus, ceria terus, fresh terus karena tidurnya selalu berkualitas ini dok. Oke, dok, hari ini kita akan membahas satu apa ya, kalau dibilang gangguan tidur gitu ya, yang mungkin sering dialami sama kita tapi kita nggak ngerti itu namanya sleep apnea gitu. Nah, sebelum kita ngomongin tentang sleep apnea sebenarnya kita membahas secara umum dulu. Tidur itu proses yang seperti apa dan manfaatnya seperti apa dok? Ya, tidur sebenarnya otak kita pada saat tidur itu lebih aktif dibanding saat terjaga. Sebenarnya begitu. Kenapa? Karena terjadi proses konsolidasi memori, keahlian-keahlian yang kita latih pada saat terjaga itu dibangun semua pada saat tidur. Ya, kemudian untuk kesehatan kita, metabolisme, kemudian tumbuh kembang pada anak-anak, ini semua hanya dibangun pada saat tidur. Dan pada saat ini yang paling penting adalah sistem imun. Sistem imun kita itu hanya dibangun secara optimal pada saat tidur. Ya. Nah, jadi tubuh kita, otak kita pada saat tidur itu sebenarnya sangat aktif. Hanya saja kita tidak semacam terblokir dengan dunia sekitar kita, sekeliling kita. Sehingga kita seolah-olah terputus dari dunia sekitar, kita tidak sadar gitu kan. Tapi di dalam ini sangat-sangat aktif. Oh, oke. Berarti pertanyaan kemudian dengan apa ya, sesuatu yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita. Nah, pertanyaannya kan setiap orang pasti ingin memiliki tidur yang berkualitas, tidur yang baik gitu ya dok ya. Nah, ciri-ciri tidur yang baik dan berkualitas dan faktor apa saja yang memengaruhinya ini apa aja dok? Ciri-cirinya, kalau di kami
itu harus kita lihat dari gelombang otak. Ya, gimana tahapan-tahapan tidur, arsitektur tidurnya lengkap, tahapan tidur ringan, sedang, dalam, tahap tidur mimpinya berapa persen dan sebagainya itu harus lengkap. Continuous, tidak ada yang memotong-motong. Itu dari kami. Tapi kalau kita mau menilai diri kita sendiri, sederhana kok. Bangun pagi gimana rasanya? Segar nggak? Kemudian sepanjang hari, rasanya gimana? Bisa beraktivitas dengan penuh vitalitas, semangat, tanpa memerlukan stimulan seperti kafein, nikotin, ya berarti tidur Anda sudah baik kualitasnya. Oke, berarti kalau semisal malam nih dok, udah tidur katakanlah standar tidur berapa sih dok? 7, 8, 9 jam gitu ya. Terus kemudian siang-siang itu masih agak rasa aduh ngantuk-ngantuk gitu kan. Itu sebenarnya indikasi bahwasanya tidurnya masih belum berkualitas atau beban pikirannya lumayan berat sehingga jadi ngantuk gitu dok. Mungkin memang ada yang kurang dengan tidur kita. Jadi gini, tidur itu kan ada porsinya, ya. Jadi kalau seperti makan, kalau sudah cukup ya kita nggak bisa tidur lagi. Ya, selama masih ada sesuatu yang kurang ya kita masih mengantuk. Ya, itu sebabnya ada gangguan tidur. Gejalanya kan ada insomnia. Nah, ada juga yang namanya hypersomnia, hipersomnia atau kantuk yang berlebihan. Jadi siang hari rasanya ngantuk, lemas gitu kan, mau konsentrasi, bekerja sulit fokus, dia kantuk. Nah, tapi harus dibedakan dengan kantuk yang wajar tentu saja. Ya, karena pada setelah jam makan siang gitu kan kita memang cenderung mengantuk, tapi ya hanya ngantuk ya and that's it gitu. Kita tetap bisa beraktivitas, bekerja, tidak ada gangguan. Nah, tetapi kalau hypersomnia ya ngantuknya lebih berat sehingga mengganggu aktivitas. Kayaknya ada sakit kepala lah apa dan ya mesti tidur dulu sebentar. Nah, oke, berarti kalau habis makan siang gitu ya dok ya, agak ngantuk-ngantuk dikit itu masih wajar ya, karena mungkin terjadi proses pembakaran di dalam tubuh habis kita makan gitu ya dok ya. Tapi kalau akhirnya orangnya sampai terganggu gitu aktivitasnya, apalagi kalau istilahnya pelor gitu ya dok ya, nempel molor gitu ya dok, nempel bentar di tembok kantor tiba-tiba gitu, itu berarti harus diwaspadai ya dok ya. Waspadai. Jadi orang yang mendengkur dan disertai hypersomnia atau kantuk berlebihan sebaiknya waspada. Oke. Padahal kadang-kadang ya dok ya, kalau saya kan tidur itu kalau pengalaman pribadi itu butuh setengah jam sampai 1 jam untuk kemudian bisa tertidur plek gitu. Dan kadang-kadang lihat kayak aduh orang ini kok enak banget ya tidurnya, baru nempel sebentar langsung bisa tidur gitu. Tapi ternyata itu juga harus diwaspadai gitu ya dok ya, hypersomnia itu ya. Ya, karena normalnya sleep onset itu 15 menit sampai 20 menit. Oke dok. Oke, sebelum kita lanjut dok, ini ada penelpon dari pemirsa Bincang Sehati dok. Ini kayaknya kita harus sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, saya Ibu Eko dari Bogor. Ibu Eko di Bogor, silakan Ibu Eko. Ya, umur saya 71. Oke Ibu. Saya suka heran kalau katanya kalau orang makin tua tidurnya 7-8 jam sehari. Gitu. Nah, saya termasuk orang yang tidak begitu suka tidur. Ya. Saya siang itu rasanya jarang banget tidur gitu. Karena menurut saya daripada tidur tuh enakan merenda atau membaca atau nulis gitu. Jadi tidur saya itu bisa cuma sebentar ya. Dan saya tidak terganggu dengan tidur saya yang paling 3-4 jam gitu. Tapi saya di setiap tempat saya bisa tidur gitu. Misalnya di angkot atau di mobil atau apa, saya bisa tidur gitu. Oke. Pertanyaan Bu Eko, berarti apakah ada dampaknya gitu ya Bu ya, yang hanya tidur 3-4 jam untuk lansia atau gimana ini Bu? Itu. Gitu. Ya, karena saya sendiri masa tidak terganggu gitu loh. Fine-fine aja ya? Gitu. Oke. Sudah Bu Eko? Terima kasih. Oke. Ya, udah. Dokter Andrea sudah jelas dok? Yes. Oke, baik, terima kasih Bu Eko, kita akan coba jawab. Terima kasih Bu Eko yang ada di Bogor. Dok, ini ada Bu Eko di Bogor, usia 71 tahun.
ya tidurnya paling sehari 3 sampai 4 jam gitu. Ada yang mengatakan kan kalau lansia katanya tidurnya ya memang berkurang waktunya atau durasinya, ini harus dikoreksi juga mungkin nanti kalau salah gitu ya dok ya. Dan katanya sih ya fine-fine aja sama tubuhnya gitu. Apakah kemudian ini benar-benar fine-fine aja atau di alam bawah sadarnya bilang fine-fine aja tapi secara fisiologis ada gangguan di dalam atau gimana nih dok? Jadi begini, kebutuhan tidur manusia dewasa itu memang sekitar 7 sampai 9 jam ya. Dengan bertambahnya usia, kemampuan tidur kita akan berkurang. Ya. Nah, inilah yang harus saya tekankan bahwa tidur itu produktif. Tidur itu bukan kemalasan ya. Tapi sekali lagi patokannya adalah di siang hari terganggu nggak fungsinya. Kalau merasa fine-fine aja silahkan, mau teruskan silahkan. Tetapi untuk kesehatan, untuk kemampuan mental, nggak cepet pikun gitu ya, tidur itu sangat penting. Jadi realnya kalau saran saya untuk Ibu Eko, tidak usah menambah tidur atau bagaimana, dibuat tidurnya rutin aja gitu ya. Kemudian tambahkan aja 15 menit, seminggu tambahkan 15 menit dan rasakan lebih sehat, lebih fresh. Kalau ya silahkan diteruskan. Kalau rasanya sama aja ya sudah, nggak apa-apa. Karena ada beberapa orang yang termasuk dalam short sleeper. Short sleeper itu artinya memang kebutuhan tidurnya pendek, tetapi populasinya sedikit sekali, hanya 1 dari 1 juta orang. Karena short sleeper tidak bisa dilatih. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Eko yang ada di Bogor, usia 71 tahun, 3-4 jam. Kalau memang merasa baik-baik aja, nggak apa-apa lanjutkan gitu ya dok ya. Tapi kalau mungkin ingin mencoba sesuatu hal yang baru untuk merasakan ada nggak sih dampak baiknya, boleh ditambahkan. Tapi jangan langsung 2 jam, 3 jam ya dok ya, langsung gradual aja gitu. Maksudnya 15 menit dan rasakan efeknya ke tubuh seperti apa gitu ya dok ya. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Eko yang ada di Bogor, dan salam sehat selalu untuk Bu Eko yang masih aktif nih di usia 71 tahun, suka nulis tadi ya dok ya. Wah, sangat luar biasa, merendah dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Eko, salam untuk keluarga di rumah. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Sebenarnya kalau ngomongin ya ini mungkin ada kaitannya dengan Bu Eko barusan gitu. Ada nggak sih beda antara jenis kelamin gitu, perempuan sama laki-laki? Kan saya sering lihat nih beberapa artikel katanya perempuan tidurnya bisa lebih lama gitu. Tapi barusan terpatahkan nih sama Bu Eko ya, katanya cuma 3-4 jam, gimana tuh? Memang secara populasi ya, wanita itu tidurnya lebih panjang dibanding pada pria. Tetapi berdasarkan penelitian juga membuktikan bahwa wanita itu lebih rentan untuk menderita insomnia. Nah, sedangkan laki-laki itu lebih rentan menderita sleep apnea, bedanya itu. Jadi kalau lebih banyak ngantukan. Oke. Berarti perempuan memang durasinya bisa lebih lama, tapi laki-laki bisa sleep apnea. Nah, ini yang menarik ya dok. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya tentang tema kita sleep apnea ini yang kondisinya seperti apa. Katanya kalau laki-laki bisa sering gitu ya. Apakah kemudian laki-laki kan biasanya identik dengan ngorok. Nah, apakah mendengkur atau ngorok itu menjadi bagian dari sleep apnea atau seperti apa yang sleep apnea? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok. Ini jadi penasaran banget seperti apa. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gangguan tidur atau Anda punya masalah dengan tidur Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gangguan tidur dengan istilah sleep apnea. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, spesialis kesehatan tidur. Kalau kita ngomongin tentang tidur
pakar tidur di Indonesia, pasti langsung identiknya ke Dokter Andreas. Ini the best banget pokoknya lah ya, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah ini yang ditanya-tanya nih dari tadi nih, sleep apnea. Nah ini sleep apnea ini yang kayak mana kok? Tadi dokter nyebut-nyebut katanya laki-laki ini lebih rentan ini mengalami sleep apnea ini dok. Ini kita sebagai laki-laki dan kru di studio ini semuanya laki-laki. Ini jadi kayak khawatir nih dok, gimana nih dok? Jadi sleep apnea itu artinya adalah henti napas saat tidur. Jadi nafasnya berhenti-berhenti, ya. Nah, ciri khasnya adalah mendengkur dan hypersomnia atau kantuk berlebihan. Jadi kalau Anda tidak mendengkur ya nggak usah khawatir. Oh, oke. Berarti apakah orang yang mendengkur dan hipersomnia ini selalu mengalami sleep apnea atau henti napas, dok? Atau sebaliknya, atau gimana? Kemungkinan besar. Jadi begini, henti napas saat tidur atau sleep apnea itu kan ciri-cirinya mendengkur. Kalau orang mendengkur itu saluran nafasnya pada saat tidur, rileks itu saluran nafasnya menyempit tuh. Ya. Nah, sewaktu-waktu nutup. Nah, ini yang bahaya. Nah, kalau yang kasat mata, karena tidak selalu kasat mata, itu seperti ini. Ngorok lagi, terus berhenti lagi, tersumbat saluran nafasnya, ya kayak kecekik gitu orangnya, ya. Karena tercekik, walaupun ada gerakan nafas, tidak ada udara yang bisa lewat, ya. Sesak kan? Karena sesak, si penderita akan terbangun, tidur lagi, tidak terjaga. Nah, tidak terjaga, tidak sadar, sehingga penderitanya ini, kalau kita lihat gelombang otaknya itu terbangun-bangun. Proses tidurnya itu terpotong-potong, ya, sehingga pada pagi hari dia tidak rasa bangun, tapi pagi hari bangun kok rasanya nggak seger, nggak fresh, kemudian di siang hari terus mengantuk, gitu. Dan ini buntutnya kemana-mana, ya, ke produktivitas, performa, dan kemampuan berkendara. Penderita sleep apnea tidak boleh berkendara. Oh, tidak boleh berkendara gitu ya dok ya. Nah ini kan serem banget ya kalau akhirnya henti napas gitu ya dok ya. Nah sebenarnya ini penyebabnya apa sih dok? Sehingga akhirnya bisa terjadi henti napas. Ini kayaknya serem banget tuh, henti napas kan kayaknya udah nggak ada napas oksigen yang masuk lagi nih, agak serem sih dok. Gimana nih? Mendengkur sendiri, sleep apnea disebabkan oleh penyempitan saluran nafas atas. Menyempit. Nah, kalau kita baca jurnal-jurnal, tulisan-tulisan, kebanyakan menyebutkan disebabkan oleh obesitas, kegemukan. Tapi lihat dulu, jurnal-jurnal ini kan pada Caucasian atau pada popularitas orang Barat gitu ya, Caucasian. Sedangkan kalau di Asia tidak perlu gemuk untuk menderita sleep apnea karena bentuk rahang kita sempit, leher kita pendek, langsing, menderita sleep apnea pun banyak. Gitu. Dan akibat dari sleep apnea, hypersomnia kan kantuk berlebihan. Nah, ini kantuk berlebihannya saja sudah mengganggu metabolisme dan membuat seseorang jadi gemuk. Oke. Berarti kalau kondisinya seperti ini dok, sebenarnya ada orang-orang yang rentan selain obesitas tadi ya, ada yang rentan banget nih mengalami sleep apnea gitu dok. Yang rentan ya kalau kita lihat ke atas, orang tua, paman semua, waduh keturunannya pada mendengkur ya, resikonya besar. Gitu. Nah, tinggal munculnya di usia berapa kita nggak pernah bisa pastikan. Ya, ada yang sejak kecil sudah mulai mendengkur, ada yang baru di usia remaja, usia dewasa. Kalau pada wanita biasanya pemicunya adalah kehamilan karena hormonal ya, dan pasca menopause seperti itu. Dan akibat dari sleep apnea ini juga sangat berbahaya karena henti napas saat tidur, mendengkur itu berakibat pada hipertensi, diabetes, berbagai penyakit jantung, stroke, pada laki-laki bisa menyebabkan impotensi sehingga kematian, pada kehamilan bisa menyebabkan prematurity, ya, gangguan tumbuh kembang janin. Jadi akibatnya luas sekali. Nah, kalau pada anak, akibatnya apa? Daya tahan tubuh yang buruk, kemudian proses tumbuh kembang yang terganggu karena pada saat tidur ini kan terjadi proses tumbuh kembang,
Oke 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 oke. Berarti kalau tadi dokter menyebut ada kan harus ngelihat ke atas ya, ayah, ibu, paman, segala macam keluarga. Kalau ada itu, wah ini juga kayak penyakit-penyakit degeneratif yang lainnya ini harus waspada gitu ya dok ya, seperti diabetes dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya dok, kalau dari kecil, oke lah kalau selama ini kita sering melihat fenomena orang mendengkur atau sleep apnea pada orang dewasa gitu ya, usia produktif. Tapi kalau anak-anak ini yang menjadi concern, ternyata anak-anak juga banyak yang mengalami sleep apnea ini dok. Dan ketika ada gitu ya dok ya, dan ketika ada, ini akan berlanjut terus sampai dewasa atau gimana? Serem banget nih dok. Itu sebabnya kalau pada anak-anak perawatan kita akan lebih agresif ya. Jadi kalau pada orang mendengkur kemudian ada hypersomnia, ada kantuk berlebih. Kalau orang dewasa itu kan ngantuk, lemes, nguap-nguap, pengen tidur. Nah, pada anak-anak untuk melawan rasa kantuknya mereka jadi lebih aktif dibanding anak lainnya, bukan hiperaktif, tapi lebih aktif dibanding anak seusianya. Ya, ini gejala-gejalanya. Dan ya harus melewati tahapan-tahapan pemeriksaan dulu. Kita harus diagnosis dulu dong. Kita periksa dulu, direkam tidurnya dengan pemeriksaan tidur ya. Dari pemeriksaan tidur, hasil pemeriksaan tidurnya ini pun harus dokter baca. Nggak boleh hanya mesin komputer aja yang baca, itu nggak boleh. Kita harus baca hasilnya ya, per page itu per sekitar 30 detik dari gelombang otaknya, nanti fungsi nafas, fungsi jantungnya bagaimana. Dari itu semua baru kita bisa ketahui nanti perawatannya kemana. Ya, kalau pada anak-anak kita harus secepatnya kita rawat. Ya, misalkan memerlukan pembedahan pada amandel, ya kita harus lakukan. Nah, kalau pada orang dewasa ada pilihan-pilihan lain, misalkan dengan dental appliances. Biasanya kami bekerja sama dengan kedokteran gigi untuk membuatkan alat-alat yang dipakai pada saat tidur atau pada penggunaan CPAP. Ya, continuous positive airway pressure. Nah, continuous positive airway pressure juga nggak cuma satu macam. Ada bermacam-macam alat, settingannya bagaimana. Nah, ini semua harus dokter yang menilai terlebih dahulu. Oke, tetap harus dikonsultasikan gitu ya dok ya, ke dokter seperti itu. Ini sangat, aduh agak serem juga nih kalau anak-anak ini ekstra banget gitu ya dok ya, ekstra effort, ekstra perhatian dan ekstra konsultasi juga ke dokter gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok, ini kayaknya hari ini ada lumayan banyak yang mengalami gangguan tidur dok. Ini harus konsultasi terus nih ke dokter Andrea. Kita lihat dok, ini dari @Elizabeth _Arfi, usia saya 57 tahun, setiap hari tidur jam 11 malam. Untuk mulai tidur tidak masalah, tapi tengah malam terbangun untuk ke toilet susah tidur lagi. Wah, ini kayaknya juga saya ngalamin ini dok. Bagaimana supaya bisa tidur lagi gitu. Nah gimana nih dok, usia 57 tidur jam 11. Sederhana aja, terbangun di tengah malam satu kali ya, itu masih anggap aja normal gitu. Jangan begitu bangun mungkin harus ke belakang gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kembali ke tempat tidur gitu kan. Kalau sulit tidur, 15 menit tidak bisa tidur, jangan dipaksa. Keluar aja dulu dari ruangan, dari kamar ya. Beraktivitas sebentar, mungkin yang relaxing di luar, supaya suasana hatinya lebih baik dulu. Ketika sudah merasa nyaman, ya kembali ke kamar untuk tidur kembali. Daripada kita paksakan tidur di kamar, akhirnya kualitas tidur juga buruk dan nggak enak. Lebih baik keluar dulu sebentar. Nah, mengenai terbangun di tengah malam harus diwaspadai juga. Misalkan begini, kalau pada pendengkur, penderita sleep apnea, bangun untuk ke belakang, untuk buang air kecil lebih dari 2 kali setiap malam, harus hati-hati. Jadi gini, sewaktu ini tercekik saluran nafasnya, gerakan nafasnya, dada kan tetap mompa ya, tapi karena mampet di saluran atasnya ini, tekanan dalam dada jadi tinggi. Akibatnya jantung ini kayak kecepit di dalam, dia kerja keras. Nah, kalau jantung bekerja keras pada saat tidur, secara otomatis jantung akan mengeluarkan zat-zat yang sifatnya merangsang kencing. Jadi waspada kalau orang dewasa, misalkan laki-laki bangun masih usia 30-40 tahun, kok berulang kali bangun untuk kencing, bisa 3 kali, bisa 4 kali, hati-hati. Itu terbangunnya bisa terjadi hampir setiap hari atau beberapa hari sekali? Bisa tiap hari. Yang parah-parah bahkan ngompol gitu kan. Sampai ngompol. Jadi salah satu penyebab enuresis atau mengompol juga adalah sleep apnea. Tapi kalau sesekali aja, seminggu sekali atau 2 minggu sekali nggak masalah ya dok ya?
Ya mungkin habis minum-minum alkohol kali ya. Sekali-sekali ya nggak apa-apa. Habis minum 1 galon kayaknya ya dok ya. Kalau mendengkur setiap malam begitu, kemudian siang hari ngantuk, kan ini kan udah gejala-gejala khas. Nah, pada kasus-kasus seperti inilah yang biasanya sudah urgent, harus cepat diperiksakan. Ya, kalau cuma mendengkur aja, siang fine-fine aja, ya udahlah nanti dulu dah. Karena hampir semua orang mendengkur loh, orang dewasa. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Elizabeth tadi, dan semoga sehat-sehat selalu. Anda harus mewaspadai ini setiap hari atau tidak terjadinya. Dok, ini sebenarnya apa sih akibat terfatal dari sleep apnea, dok? Seperti saya sebutkan tadi, kalau kematian karena sleep apnea bisa dibilang tidak ada, tapi jantung itu yang jantung. biasanya paling sering. Hipertensi jantung, tanda-tanda awalnya yang paling sering terkena terlebih dahulu itu. Ya, fatal ketika henti napas saat tidur, oksigennya drop, kerja jantungnya terlalu berat. Nah, ini bisa terjadi serangan. Ya, kemudian jadi serangan jantung pada saat tidur itu biasanya dipicu oleh sleep apnea. Kemudian pada saat aktivitas, saat berolahraga, misalkan kerja jantung jadi berat. Nah, walaupun pada pemeriksaan jantung misalkan tidak nampak gangguan-gangguan, tapi kalau pada pemeriksaan tidur itu baru kelihatan biasanya. Jadi bisa terjadi serangan jantung pada saat aktivitas juga. Oke, pokoknya kalau mengalami gangguan tidur, entah mendengkur atau lain sebagainya, pokoknya harus segera konsultasi ke dokter, ke pakar tidurnya Indonesia ini, Dokter Andreas ya, untuk memiliki tidur yang berkualitas, karena dari tidur ini efeknya banyak banget ya dok ya, ke kesehatan fisik iya, kesehatan mental iya, pokoknya semuanya berawal dari tidur. Jangan sepelekan tidur, itu kalau kata Dokter Andreas. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips atau hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya dok ya, untuk membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas dan lebih pas gitu ya dok ya, nanti di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, sleep apnea, bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Pokoknya kalau Anda punya masalah tentang tidur, Anda harus hubungi Dr. Andreas gitu ya. Oke dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk membuat tidur kita menjadi lebih berkualitas dok. Kita lihat apalagi di masa pandemi ya dok. Yang pertama adalah jauhkan gawai sebelum tidur. Nah ini kan masa pandemi kan kitanya WFH nih dok, mau nggak mau kita harus berhubungan sama gawai. Ini teh menilier pisan gitu, bingung gitu dok, harus mana nih yang harus didahulukan? Pada masa pandemi ya memang banyak orang beraktivitas di satu ruangan, di satu tempat, dan sepanjang hari sampai malam gitu ya. Ya bolak-balik gadget lagi. Tapi jangan salahkan gadgetnya. Yang harus diperhatikan sebenarnya irama. Ya, kalau biasanya kita manusia ini kan makhluk irama ya, harus memperhatikan irama siang dan malam. Sederhana saja, bedakan siang dan malam. Jangan dari pagi bangun, aktivitas di ruangan yang sama, penerangan yang sama terus-menerus. Harus dibedakan. Ya, terutama kamar tidur. Jangan beraktivitas di kamar tidur. Nah, itu dia. Jadi kalau memang bekerja di rumah, ya gunakan di ruangan lain. Siang hari aktivitas di ruangan lain. Ya, menjelang malam, menjelang waktu tidur, baru kita di kamar, baru kita relaksasi dulu dan tidur. Tapi kalau dia anak kosan dok, atau di apartemen tipenya studio banyak pasien-pasien yang memang tinggalnya di kos, tinggalnya di apartemen studio gitu kan. Ya, disiasati dengan nuansanya dibedakan, areanya dibedakan. Paling tidak jangan di tempat tidur, aktivitas di siang hari. Ya, begitu sudah mau tidur gitu ya, atmosfernya dirubah, dirapikan dulu kamarnya, lampunya kuning semua tapi temarang gitu ya, yang menyenangkan.
baru relaxing gitu kan dengan suasana yang berbeda, dan setelah relax baru naik tempat tidur. Nah, oke, don't blame the situation ya, jangan menyalahkan situasi, kondisi, dan tempat. Pokoknya kita harus kreatif. Kalau Anda ingin memiliki tidur yang berkualitas, tetap bisa kerja juga, tetap bisa tidur berkualitas, Anda harus kreatif menciptakan ambience-nya di ruangan kita gitu. Meskipun Anda tinggal di kos-kosan, di apartemen studio, tetap harus you create something gitu ya. Oke, yang selanjutnya, oh ini tadi sudah disebut jangan bekerja di tempat tidur. Ini sebenarnya bisa mengganggu, tadi dokter sebut irama hidup kita gitu ya dok ya? Oke, Iya, kita lanjut. Mandi air hangat ini ada efek nggak sih dok? kalau senang silahkan, relaxing kan. Tapi kalau yang nggak suka ya nggak usah. Oke, berarti kalau kita merasa fine-fine, maksudnya merasa oke, ternyata ada efeknya nih mandi air hangat, itu boleh dilakukan gitu ya dok ya. Oke, lanjut. Ya. Hindari makan berat sebelum mau tidur. Ini juga penting dok. Penting nggak penting? Soal makan itu dengan tidur sederhana aja. Kekenyangan begah nggak bisa tidur. Kelaparan juga nggak bisa tidur ya dok? Lapar juga nggak bisa tidur. Jangan dibuat rumit, tidur itu yang penting nyaman. Itu aja. Di perut nyaman, pikiran nyaman, lingkungan suasana nyaman, itu aja. Oke dok ya, kita lihat yang terakhir. Atur jadwal tidur, gimana ya dok? Jadwal tidur itu sangat penting. Jadi dengan keteraturan otak kita akan tahu, oh ini waktunya tidur. Atur semuanya, terang gelapnya diatur, ya jadwal tidurnya teratur, dan yang berpengaruh juga orang sering lupa, makan teratur ini pun akan membantu tidur. Oh gitu dok. Hubungan makan teratur dengan tidur yang berkualitas gimana ya dok? Jadwal. Semua yang terjadwal ini akan memudahkan circadian rhythm kita untuk mengenali jadwal dari tubuh. Ya ini jadwalnya makan, oh ini jadwalnya tidur, ini jadwalnya kerja, begitu. Oke, berarti secara tidak langsung ketika kita bisa mengatur segala sesuatunya dengan teratur, entah itu jadwal tidur, jadwal makan yang juga teratur, ini bisa ngefek ke tidur juga berarti dok? Ya, Oke. Berarti ada indikasi ketika orang tidurnya kurang begitu berkualitas, ada indikasi bahwasanya di hal-hal yang lain juga kurang begitu teratur. Ini menjadi refleksi untuk lebih menteraturkan hidup gitu ya dok ya? ya. Oke, terakhir dok, pesan untuk teman-teman yang sedang mengalami gangguan tidur supaya tidurnya berkualitas. Pesan dari saya sederhana. Satu, prioritaskan kesehatan tidur, ya, perhatikan semua yang berkaitan dengan tidur. Jadwalkan dengan teratur, kemudian iramanya diatur pagi, siang, malam. Jadi jangan juga terlalu takut stres gitu ya, karena stres di siang hari bekerja mikir itu penting supaya malam hari kita bisa relaxing. Ya, di malam hari relaksasi dulu, baru naik tempat tidur. Jangan berusaha rileks di tempat tidur. Oke, jangan berusaha rileks tempat tidur, tapi kita harus rileks terlebih dahulu sebelum tidur gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Kayaknya malam hari ini aku tidurnya lumayan nyenyak nih, ilmu baru dari Dr. Andreas. Terima kasih dok, sehat-sehat terus dan terus menginspirasi kita tentang kesehatan tidur, sangat luar biasa. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Andreas. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.